Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ardila dengan NIM 230031157. Saya merupakan mahasiswi dari Departemen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dalam video ini kita akan membahas mengenai salah satu bidang garapan dari administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Apa sih administrasi kurikulum itu? Administrasi kurikulum merupakan salah satu bidang garapan pertama dalam administrasi pendidikan, di mana kurikulum merupakan jantungnya bagi pendidikan. Keberhasilan seorang anak atau suatu proses pendidikan bergantung kepada kurikulum. Seperti apa dan bagaimana bidang garapan dari lembaga itu yang akan disungguhkan dalam kurikulum kepada peserta didik juga menjawab keinginan pasar atau industri yang akan sangat ditentukan oleh kepiawaiannya sebuah lembaga dalam menyusun kurikulum agar mencetak generasi yang sesuai dengan kebutuhan industri pasar. Siapa saja sih yang berhak menyusun dari kurikulum ini? Orang-orang yang bisa atau berhak atau harus dalam menyusun kurikulum ini, yang pertama bisa dosen, guru kalau di sekolah, kemudian seperangkat dari sebuah lembaga, seperti kalau di universitas ada dekan, kemudian wakil dekan, dosen, dan disetujui oleh rektor. Dan dalam menyusun kurikulum, guru dan dosen itu sangat diperlukan dikarenakan dalam dunia nyatanya atau dalam lapangan, guru dan dosen itu lebih tahu fakta yang ada di lapangan, dan sehingga kurikulum dirancang lebih fleksibel sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian salah satu faktor kenapa banyaknya orang yang sudah berkuliah lama tapi tidak mendapatkan peluang di dunia kerja atau banyaknya pengangguran, hal ini merupakan sebuah PR terbesar yang sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan dan diterima peserta didik. Apakah sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan dari lapangan pekerjaan atau sebuah industri pasar? Ini sangat mempengaruhinya. Jadi ketika sebuah kurikulum dirancang sesuai dengan keinginan pasar, jadi peserta didik itu memiliki soft skill yang sesuai. Jadi hal ini bisa mengurangi yang namanya tingkat pengangguran yang ada di negara kita. Ketika soft skill seseorang sesuai dengan industri pasar, tentunya nanti peluang untuk bekerja akan semakin besar ketimbang dari hasil soft skill yang tidak sesuai dengan lapangan yang ada, itu akan menyebabkan peningkatan dari pengangguran. Landasan hukum tentang administrasi kurikulum terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa kurikulum ialah seperangkat planning dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi berdasarkan dari pengertian ini sudah memungkinkan kita untuk mencapai suatu tujuan, karena segala sesuatu yang sudah direncanakan sedemikian rupa, namun dalam proses perjalanan tentu tidak akan mulus, tapi juga kita akan menemukan problem, maka hendaknya diselesaikan masalah itu dengan tidak mengubah planning yang dirancang dari awal. Contoh kebanyakan kasus saat ini kurikulum di Indonesia itu, Indonesia ini problemnya salah satunya rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Nah, jadi setiap tahun ke tahun
setiap menteri yang menjabat itu mereka mengubah dan selalu mengubah kurikulum yang ada, bukannya menyelesaikan masalah yang ada, membenahi setiap aspek-aspek bidang garapannya, namun mereka mengganti dan mengulang lagi dari awal. Hal ini akan mempersulit sebenarnya, bukan menyelesaikan masalah tapi justru akan menambah masalah. Kurikulum ini ibarat sebuah benda yang sebuah luka. Ketika luka disembuhkan secara perlahan dia akan sembuh. Itulah umpama dari sebuah kurikulum. Ketika kita memperbaiki, membenahi terus dan menerus, tentu akan mendapatkan kualitas yang lebih baik ketimbang harus menggonta-ganti kurikulum dan mengulangnya dari awal, sehingga itu bukan sebuah solusi dari masalah kita yang ada, karena problemnya tetap sama, yaitu rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Jadi kurikulum itu adalah sebuah experience. Jadi kurikulum itu adalah sebuah experience atau pengalaman bagi peserta didik untuk kemudian dikembangkan oleh peserta didik. Jadi kurikulum itu bukan sebuah planning yang panjang, bukan hanya itu, tetapi juga kurikulum bisa memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik yang dapat dikembangkan nantinya. Dalam administrasi kurikulum ada proses yang 4. Yang pertama planning, organizing, accounting, controlling. Itu berarti perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan serta kontrol dari kurikulum. Ada 5 komponen yang dirancang sedemikian rupa yang dapat membantu mencapai tujuan dari administrasi kurikulum ini, yang itu yang jelas pertama kurikulum itu sendiri, kemudian tujuan, isi, konten, metode, dan evaluasi. Kuncinya adalah setiap komponen ini harus didesain sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan dari pasar atau industri yang sudah diakumulasikan, sehingga dalam proses KBM semua sudah bersih diterima oleh peserta didik. Ini merupakan PR kita dalam kurikulum. Setiap prodi dan jurusan pada kurikulum itu harus jelas tujuannya. Misalnya lulusan ini tujuannya marketnya apa, dan bagaimana agar setiap lulusan dicari dan diminati industri itu ada gitu. Jadi kurikulum itu hendaknya diperbaiki, bukan diganti, karena bayangkan jika semua diperbaiki maka akan menyelesaikan masalah. Dalam mengambil kebijakan, penyusunan lembaga berdasar pemikiran pengambilan kebijakan mulai dari pihak-pihak yang berkaitan itu berperan dalam penyusunan dari kurikulum. Dalam proses implementasi keseluruhan kurikulum, sekolah atau lembaga pendidikan agar mereka memiliki pengalaman belajar yang akhirnya mereka punya soft skill yang dimiliki jika sudah sesuai dengan keinginan industri, maka akan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian dalam penerapan kurikulum hendaknya melakukan evaluasi, di mana evaluasi merupakan satu hal yang sering terlupa, tapi yang melakukan evaluasi ini adalah semua yang terlibat. Melalui ini kita tahu kita sudah sampai tahap mana dalam penerapannya, agar tahu bagaimana proses pemikiran ke depan dari tujuan agar bisa menyelesaikan persoalan lainnya. Dalam kurikulum, administrasi kurikulum, peran guru dan dosen itu sangat penting karena mereka punya data yang valid terjadi di lapangan itu, yang tahu, dan guru dosen itu harus terlibat dalam proses perbaiki dan pengembangan kurikulum, mulai dari perencanaan, perorganisasian, proses, dan evaluasi ini dilakukan setiap tahun, dan berdasarkan kalender akademik ini akan menjadi pendidikan yang lebih baik ke depannya, agar
anak atau peserta didik tidak menjadi korban dalam lulusan yang ketika kurikulum tidak dirancang sesuai dengan keinginan pasar yang akan menghasilkan sarjana atau peserta didik lulusan yang menjadi pengangguran, tapi justru menyumbangkan tenaga kerja yang berpotensial, sehingga ilmu-ilmu tadi bisa diserap oleh industri dan mengurangi tingkat pengangguran. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.